Mantan Perdana Menteri sekaligus Founding Father Singapura Lee Kuan Yew tutup usia pada 23 Maret lalu di usianya yang ke-91 tahun. Duka mendalam dirasakan oleh seluruh warga negeri Singa. Bagi mereka, Lee bukan sekedar pemimpin pemerintahan, namun juga orang yang berjasa besar dalam menentukan arah Singapura sebagai negara yang akhirnya diakui seluruh dunia. Kendati hujan turun mengguyur negeri pulau tersebut, puluhan ribu orang berjajar di jalanan untuk menyaksikan peti jenazah Lee Kuan Yew yang dibawa dalam suatu prosesi dari gedung parlemen. Lahir dengan nama Harry Lee Kuan Yew pada 16 September 1923, Lee dikenal sebagai satu-satunya pemimpin di dunia yang berhasil membawa sebuah negara dari semula negara dunia ketiga menjadi negara berstatus utama dunia dalam waktu satu generasi. Di balik sosok besarnya tersebut, Lee punya beberapa fakta unik dan menarik yang kami telah rangkum informasinya ke dalam fakta unik Lee Kuan Yew sebagai berikut. Fakta unik pertama adalah momen di saat Perdana Menteri terlama yang menjabat sebagai pemimpin Singapura ini berada di peristirahatan terakhirnya. Belasan ribu warga Singapura rela antri hingga 10 jam di luar gedung parlemen Singapura Jumat 27 Maret kemarin untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mantan pemimpin Lee Kuan Yew. Negara pulau ini tampak seperti tidak siap untuk menampung luapan masyarakat yang terus berdatangan. Antrian panjang pelayat di luar gedung parlemen dimulai dari padang rumput luas yang biasa dipakai untuk kegiatan parade, konser, sepak bola, kriket, dan olahraga lain. Pelayat yang datang pada pukul 10 pagi waktu setempat menunggu hingga 10 jam untuk mendapatkan momen saat peti mati berwarna coklat yang dibungkus bendera Singapura melewati mereka. Menurut petugas, hingga Jumat menjelang sore, lebih dari 250.000 pelayat memberikan penghormatan. Jenazah Lee dibaringkan di gedung parlemen sejak Rabu 25 Maret lalu dan masyarakat umum diberikan waktu hingga pukul 20 waktu setempat untuk memberikan penghormatan terakhir. Selanjutnya pada 10 Maret 1965, bom meledak di McDonald House Orchard Road, Singapura. 3 orang tewas dan 33 lainnya terluka. Inilah cikal bakal naik turunnya suhu hubungan Indonesia-Singapura. Adalah Sersan Usman Janatin dan Kopral Harun alias Thohir yang belakangan dikenal dengan pasangan Usman dan Harun berada di balik peristiwa ini. Saat itu Semenanjung Malaya bergejolak. Presiden Soekarno menolak Federasi Malaysia yang merupakan gabungan Singapura, Sabah, dan Sarawak dan memilih menggelorakan Dwi Kora. Usman dan Harun yang saat itu anggota Korps Komando Operasi atau KKO alias Marinir Angkatan Laut dikirim ke Singapura. Tugasnya satu, membom McDonald House. Misi tersebut sukses, namun sayang Usman dan Harun gagal kembali ke pasukannya. Mereka ditangkap dan ditawan di Singapura. Lee Kuan Yew sangat geram. Pengadilan Singapura memvonis Usman dan Harun hukuman mati. Pada 17 Oktober 1968, 2 pemuda tanah air ini dieksekusi mati. Indonesia berduka. Setibanya di tanah air, jasad Usman dan Harun disambut bak pahlawan. 5 tahun pasca insiden itu, Lee Kuan Yew berencana berkunjung ke Indonesia. Presiden Soeharto langsung mengajukan syarat, yakni Perdana Menteri Lee Kuan Yew harus menaburkan bunga di makam Usman dan Harun di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Sikap kenegarawan Lee pun diuji. Tahun lalu hubungan ini tiba-tiba kembali memanas saat TNI menamakan kapal perangnya dengan nama KRI Usman Harun. Singapura menilai RI tak peka dengan peristiwa berdarah di Hotel McDonald, namun RI menilai sebaliknya. Lee Kuan Yew ternyata baru mempelajari bahasa Mandarin dan Hokkien saat mendekati usia 40 tahun. Padahal itu adalah bahasa resmi nenek moyangnya.
Selain itu, pada masa pemerintahannya, Lee Kuan Yew berusaha agar warga Singapura dapat menguasai dua bahasa, yakni Inggris dan Mandarin. Untuk keinginannya tersebut, Lee Kuan Yew rela menggelontorkan dana sekitar 130 miliar rupiah dari uang pribadinya. Ia begitu giat berkampanye agar anak-anak Singapura dididik oleh orang tua maupun institusi pendidikan untuk diharuskan mampu minimal dua bahasa. Pada 1959, di usianya yang ke-35 tahun, Lee terpilih sebagai Perdana Menteri pertama Singapura, menggantikan mantan Kepala Menteri Singapura sebelumnya, David Sol Marshall. Setelah itu, Lee kembali terpilih menjadi Perdana Menteri selama 7 kali berturut-turut, yaitu pada tahun 1963, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, dan 1988. Lee baru mundur dari jabatannya pada 1990 setelah dikritik karena terlalu lama memimpin. Di masa pemerintahan kabinet Goh Chok Tong, Lee menjabat sebagai menteri senior pada Agustus 2004. Goh mundur dan digantikan oleh Lee Hsien Loong, anak dari Lee Kuan Yew sendiri. Goh menjabat sebagai menteri senior dan Lee Kuan Yew menjabat posisi baru, yakni menteri mentor. Dengan duduk di kementerian selama 50 tahun terakhir, Lee adalah menteri dengan pelayanan terlama sepanjang sejarah Singapura. Lee Kuan Yew sebenarnya bercita-cita ingin menjadi seorang pengacara. Namun sejak ia mengambil langkah pertama ke arah politik pada 1951, cita-cita tersebut pun akhirnya sirna. Lee Kuan Yew pernah kuliah di London School of Economics, meski hanya sebentar sebelum ia pindah ke University of Cambridge, di mana ia lulus dengan first class honors ganda yang langka pada saat itu. Setelah meninggalkan Cambridge, Lee Kuan Yew memutuskan untuk menghilangkan nama Inggrisnya Harry dan hanya dikenal sebagai Lee Kuan Yew. Namun teman-teman dekatnya masih memanggilnya dengan sebutan Harry Lee. Siapa sangka ternyata Lee Kuan Yew selama ini mengidap penyakit disleksia ringan. Ia termasuk orang yang sulit dalam menangkap pelajaran. Disleksia adalah suatu kondisi genetik di mana dapat mempengaruhi seseorang dalam mempelajari bahasa baru, sehingga orang tersebut mengalami kesulitan dalam proses belajarnya. Namun orang yang bergenetik disleksia ini biasanya lebih kreatif untuk mengimbangi kelemahannya. Lee Kuan Yew seolah membuktikan teori lama di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Cinta pertama akan selalu di hati, begitu prinsip Lee. Ia menikahi cinta pertamanya, Kwa Geok Cho. Mereka menikah diam-diam di desa Shakespeare, Stafford-on-Avon, saat mereka menjalani kuliah di Cambridge University. Lalu saat akhirnya mereka tiba di Singapura, 1 Agustus 1949, mereka masih merahasiakan pernikahannya. Dan mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Lee dan Chu menikah kembali di Singapura pada 1950. Orang tua mereka menyelenggarakan resepsi untuk sanak keluarga di Raffles Hotel. Hingga saat ini pasangan Lee dan Kwa Geok Cho dikaruniai 3 orang anak. Mereka adalah Lee Hsien Loong yang saat ini menjabat sebagai Perdana Menteri Singapura, Lee Wai Ling, dan Lee Hsien Yang. Sayang, istrinya ini telah terlebih dahulu meninggalkannya sejak 2010 silam. And if you do, I know that I won't let you down. You give me something that makes me scared, alright. Saya tidak tertarik mengesankan orang lain dengan memiliki mobil besar dan mengganti secara rutin jas saya dengan tren terbaru. Demikian salah satu pernyataan mendiang Lee Kuan Yew yang terkenal dengan gaya hidupnya sederhana. Salah satu contoh kesederhanaan Lee adalah tinggal di rumah yang sama di Oxley Road selama puluhan tahun, bahkan rumah itu nyaris tak pernah direnovasi.
Ia juga dikenal sangat gemar mengenakan jaket wal kesayangannya yang selalu dikenakan selama puluhan tahun, termasuk saat melakukan kunjungan ke luar negeri. Ia hanya mengenakan jas saat menghadiri acara-acara resmi atau kunjungan kenegaraan ke luar negeri. Gaya hidup sederhana Lee itu dibenarkan putra keduanya Lee Hsien Yang. Ia menceritakan, meski memiliki jabatan tinggi, Lee tak tertarik mengkoleksi jam tangan atau barang-barang mahal lainnya. Lee bahkan jarang menyimpan hadiah-hadiah mahal yang diperolehnya dalam berbagai kesempatan. Biasanya Lee kemudian memberikan barang-barang itu kepada anak, menantu, atau anggota keluarga lainnya. Give me something that makes me skin alright. This could be. You got me wide open, now I'm yours. Sistem meritokrasi, pemerintah mandiri yang efisien dan bersih, serta pelayanan publik yang handal adalah modal utama Lee Kuan Yew membangun Singapura. Konsep tersebut kini menjadi pelajaran utama di Lee Kuan Yew School of Public Policy. Pelajaran berharga ini telah ia dapatkan berdasarkan pengalaman dan juga didikan keluarganya selama ini. Now I'm sure in a world like this, I'm back down. Dan itulah pemirsa fakta-fakta unik tentang Lee Kuan Yew versi On The Spot. This love comes round. I know we gotta take it.